Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, jumpa lagi Siang, dengan siang, Pak. perangkat lunak satu ya. Jumpa lagi dengan saya. Saya di e-learning baru masukkan absensi saja ya. Nanti yang materi tugasnya menyusul. Oke, tentang ya, oke ya. Saya langsung ke materi saja. Mana lagi? Oke, jadi pertemuan 5 software engineering rekayasa perangkat lunak ya. Banget. Oke. Oke, topik bahasan proses requirement engineering, atau rekayasa kebutuhan, kemudian software requirement dokumen, dokumentasi dari kebutuhan software, perangkat lunak, dan teknik analisa kebutuhan. Ya, saya mulai dari rekayasa kebutuhan atau requirement engineering. Kalau kita lihat di sini ya, di sini jadi ada 2 orang yang berdiskusi. Oke, di mana di sini ada sisi developer dan ada sisi user ya. Oke, kalau kita lihat maka sisi developer ya, Anda pasti tahu si developer ada di sebelah kiri ya, di mana dia mengungkapkan ide-idenya untuk rancangannya ya. Ya, kemudian kalau dari sisi user nih pasti dia tanyanya itu dari segi biaya. Oke, dari segi biaya maunya kan yang murah ya, yang efisien, murah sebenarnya. Tapi kalau dari sisi sini berbeda lagi dari sisi developernya. Nah, yang melatar belakangi requirement engineering ya atau rekayasa kebutuhan sini adalah jika kita berpikir bahwa klien user itu sudah mengetahui apa yang dibutuhkan. Jadi dia mau software atau perangkat lunaknya seperti apa, ya. Kemudian klien dapat mengungkapkan apa yang diinginkan. Jadi yang mau dipasang di perusahaannya itu software yang seperti apa. Dan klien di sini memahami fitur-fitur yang dibutuhkan dan ingin dirancang. Nah, kalau pemikirannya seperti ini, berarti tidak perlu ada requirement engineering ya. Tidak perlu ada rekayasa kebutuhan ya. Jadi kita sebagai developer tidak boleh berpikir 3 poin ini. Nah, kenyataannya di sini ya, seringkali apa yang diinginkan klien itu bukan merupakan hal yang dibutuhkan klien. Jadi beda keinginan dengan kebutuhan. Nah, jadi jangan sampai kita buat software berdasarkan keinginan klien, tapi sebenarnya klien tidak butuh itu.
Nah, kebutuhan klien di sini dapat berubah sepanjang pengerjaan proyek software. Nah, ini waiting semua. Oke. Ntar saya masukkan orang-orang dulu. Biasanya bisa langsung masuk. Oke, selamat siang yang baru bergabung. Oke ya. Ya, jadi saya ulangi dulu ya di sini. Kalau kita berpikir kalau klien itu mengetahui apa yang dibutuhkan, klien dapat mengungkapkan apa yang diinginkan, klien memahami fitur-fitur yang dibutuhkan dan dirancang, ini kita salah besar. Oke. Agak lambat ya. Nah, kenyataannya di sini, nah, keinginan dengan kebutuhan itu berbeda ya. Tapi bisa juga sama gitu. Ya kalau udah sama ya udah. Antara keinginan dan kebutuhan ya pas gitu. Tapi seringkali praktik di lapangannya itu tidak. Kebutuhan klien dapat berubah sepanjang pengerjaan proyek. Oke, ini definisi dari requirement engineering ya, atau rekayasa kebutuhan. Requirement kebutuhan. Nah, ini fase pertama kali ya, fase depan dari proses software engineering ya. Di mana software requirement dari user, pengguna, dan customer, pelanggan ini dikumpulkan, dipahami, dan ditetapkan. Nah, di sini ya, ini maksudnya di sini adalah fase ke depan yang pertama dari software engineering, di mana software requirement ya kebutuhan dari user atau klien pengguna ini dikumpulkan, kemudian dipahami dan ditetapkan. Di sini fakta membuktikan bahwa kebanyakan kegagalan pengembangan software ini disebabkan karena tidak konsisten. Inkonsistensi, ketidaklengkapan, ya, atau ketidakbenaran dari requirement specification, ya, atau spesifikasi kebutuhan. Jadi di sini ini poin yang paling krusial sebenarnya ya. Jadi kita harus betul-betul tepat, harus betul-betul benar di requirement engineering-nya. Di requirement engineering-nya. Ya. Karena apabila di depannya sudah salah, pasti belakangan salah semua. Jadi di sini requirement engineering ini bisa dikatakan lokomotifnya ya. Jadi kalau lokomotif kereta itu sudah salah jalan, salah jalur ya pasti belakangnya salah semua. Oke, kemudian definisi requirement ini dilihat dari dua sudut pandang, dari klien atau pengembang. Nah, dari klien ini bisa kita lihat di sini adalah suatu kebutuhan pengguna atau suatu feature, ya, fungsi atau sifat atau karakteristik dari sistem yang diperlukan. Oke, kemudian dari sudut pengembang, di sini dikatakan apa yang harus diimplementasikan pada sistem. Apa yang harus diimplementasikan pada sistem atau merupakan batasan pengembangan sistem. Ini pembagian jenis kebutuhan. Pembagian jenis kebutuhan sini, nah menurut Krusten ya, kebutuhan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dari sistem. Oke, pertama adalah kebutuhan fungsionalitas sistem, dan kedua adalah kebutuhan pendukung sistem.
Jadi ada functional requirement dan ada non-functional requirement. Nah, non-functional requirement di sini ada usability requirement, reliability requirement, performance requirement, dan supportability requirement. Oke, saya masuk ke tahapan dari requirement engineering ya. Pertama di sini katakan requirement elicitation. Ya, requirement elicitation proses mengumpulkan dan memahami requirements dari user. Banyak ya. Ini udah saya rekam apa belum ini? Oke. Kemudian requirement analysis, proses analisa terhadap kebutuhan yang sudah dikumpulkan agar bisa tahu ya diketahui sudah lengkap dan konsisten atau belum. Kemudian requirement specification, nah di sini dikatakan setelah masalah berhasil dipahami, developer ya pengembang mendeskripsikannya dalam bentuk dokumen spesifik. Dan validasi proses untuk memastikan bahwa requirements yang benar sudah ditulis. Dan verification proses untuk memastikan bahwa requirement sudah ditulis dengan benar. Ini beda ya. Validation proses untuk memastikan bahwa requirements yang benar sudah ditulis. Verification di sini adalah proses untuk memastikan bahwa requirement wah, ini ada yang ke kuliah lain juga ini. Salah satu keuntungan kuliah online ya, kita double kuliah. Menurut Anda mana yang duluan ya, validation apa verification? Kondisi seperti ini kita lihat terus Ya. ngobrol menurut Asio atau menurut kosnya karena apa, nah itu menurut jadi sepakat atau tidak kategorinya dalam itu emang ya validation atau verification yang duluan ya. Ini ada yang bisa bantu saya? Ya, jadi yang dimulai duluan adalah Validasi, Pak. Oh. Validasi. Ya, oke. Ada yang lain? Validasi, berapa orang yang ada lagi validasi? Saya nggak bisa lihat nih karena saya nampilkan share-nya ya. Ada yang jawab verifikasi? Yang pertama kali, baru diikuti dengan validasi? Ada? Oke, jadi jawabannya adalah yang pertama adalah validasi ya. Yang lainnya ikut semua, ini validasi semua berarti. Ya. Jadi yang pertama kali itu adalah verifikasi. Ya, verification itu yang pertama kali dikerjakan. Ya, jadi memastikan bahwa requirement sudah ditulis dengan benar. Ya, kemudian baru terakhir baru validasi. Proses untuk memastikan bahwa requirement yang benar sudah ditulis. Itu untuk pemeriksaan ya, maaf. Oke, untuk pemeriksaan itu verification first, then last validation. Jadi kalau tahap verifikasi sudah salah, tidak akan lanjut ke tahap validasi. Ya, saya lanjutkan teknik analisa kebutuhan. Wawancara. Pertama adalah wawancara. Pada fase awal, anggota requirement team ini bertemu dengan anggota dari organisasi atau perusahaan untuk menentukan apa saja yang menjadi target pembuatan software atau perangkat lunaknya. Iya. Oke.
Jadi pada fase awal, anggota requirement team bertemu dengan anggota dari organisasi atau perusahaan untuk menentukan apa saja yang menjadi target pembuatan perangkat lunak. Dan di sini ada dua bentuk wawancara yang bisa interview ya, yang bisa dilakukan, yaitu structure interview dan yang kedua unstructured interview. Structure interview di sini menggunakan pertanyaan yang bersifat close-ended yang telah direncanakan. Jadi structure interview itu kita buat dulu pertanyaannya, kita rancang dulu pertanyaannya, kita siapkan dulu pertanyaannya, baru kita ketemu usernya, kliennya. Sedangkan unstructured interview di sini menggunakan pertanyaan yang bersifat open-ended ya, dan mendorong orang untuk aktif berbicara. Nah, kalau saya sarankan saya sarankan dua wawancara ini ya, unstructured dulu, structured interview dulu, baru unstructured interview. Jadi setelah kita gali informasi-informasi dari klien ya di structured interview, nah baru berikutnya untuk tambahannya di unstructured interview. Dia menggunakan pertanyaan yang bersifat open-ended dan mendorong orang untuk aktif berbicara. Nah, setelah sesi wawancara selesai, maka dibuat ringkasan ya. Nah, ini tugas Anda seperti biasa nanti ya. Tapi saya belum untuk e-learning, memang saya masih kosong, hanya untuk absensi saja. Jadi saya pentingkan Zoom meeting-nya dulu. Oke, jadi setelah sesi wawancara selesai, maka dibuat ringkasan atau rangkuman hasil pertemuan yang ditunjukkan pula kepada pihak organisasi atau perusahaan agar diverifikasi jika ada kesimpulan yang salah. Oke. Nah, masih teknik analisa kebutuhan, kuesioner ini dilakukan untuk memperoleh pendapat dari orang banyak. Kemudian formulir, form ya, menganalisa berbagai bentuk formulir yang digunakan klien. Dokumen, menganalisa dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Jadi perusahaan itu atau kliennya nggak harus perusahaan ya, misalnya toko material. Nah, itu apa aja dokumennya. Job description, petunjuk operasian alat, dan lain-lain. Harus dokumen. Dan benchmarking, ini melihat tim atau organisasi lain yang memiliki permasalahan yang sama. Ya, pengamatan lapangan. Nah, maksudnya apa? Di sini dilakukan dengan mengamati langsung keadaan di lapangan. Dapat juga memantau dengan menggunakan kamera video. Nah, sebaiknya menggunakan kamera video ya. Dengan handycam atau dari HP. Itu, jadi jangan datang ke tempat klien cuma lihat-lihat doang. Nah, susah. Nah. Nanti ada yang terlewat. Dan skenario di sini membuat skenario dari hal-hal yang mungkin terjadi dengan membuat serangkaian daftar kegiatan atau aktivitas atau dan menggambar suatu di storyboard. Kemudian berikutnya adalah rapid prototype. Ya, rapid prototyping. Jadi membuat prototipe produk ya, contoh dari produk, prototipe-nya untuk memberikan gambaran tentang produk yang akan dibuat. Jadi rapid prototyping ini memungkinkan bisa tercapai kesepakatan ya antara pihak pengembang dan klien dengan cepat. Nah, RP dibuat secepat mungkin, dan RP ini dibuat untuk bisa dirubah. Itu di rapid prototyping. Nah, kemudian teknik formulasi requirement, ya, pembuatan modelnya, ya,
Jadi kita tahu di sini ya ada diagram aliran data, diagram entity relationship, ya, sistem flowchart, state transition diagram, object diagram, dan lain-lain. Tentu ini dipakai sesuai dengan kebutuhannya ya. Bisa dipakai semua atau salah satu atau beberapa. Dan pembuatan prototipe, nah ini ada 4 jenis ya. Bisa prototipe berbasis kertas, prototipe berbasis PC, prototipe berbasis kerja, dan prototipe berbasis program. Oke, masuk ke kesimpulan ya. Jadi di requirement kebutuhan ini ya. Jadi untuk menganalisa kebutuhan sistem antara klien dan pengembang, ini harus senantiasa berkomunikasi untuk dapat kesepahaman. Ya, kesepahaman. Oke, jadi jangan sampai kita ketemu klien itu cuma sekali doang. Ya, hanya sekali saja. Itu salah besar. Atau hanya beberapa kali. Tidak, ini harus intens sekali. Kalau perlu lewat WA. Kasih WhatsApp kliennya, jadi kalau dia ada yang kurang atau apa, mau tanya langsung. Bisa langsung. Nah, kita juga begitu, kalau misalnya kita ada yang kurang atau apa, langsung. Jadi ya ini kalau contohnya misalnya untuk KKP ya. Untuk KKP, kuliah kerja praktek, atau tugas akhir. Jadi jangan sampai ya nasihat saya ini ketemu dosen pembimbing hanya 1 kali. Jangan sampai hanya 1 kali. Itu udah salah besar ya. Jadi harus intens. Ya. Oke ya. Nah ini ya. Jangan sampai developernya terjebak seperti ini. Kalau biayanya terlalu besar, nanti mundur kliennya. Ya, jadi gimana kita buat software yang bagus dengan biaya budget seefisien mungkin. Seandainya mahal pun, kita harus bisa memberikan penjelasan, memberikan bukti kalau menggunakan software kita yang kita buat, kita rancang. Ini hasilnya nanti akan lebih baik daripada tidak menggunakan sama sekali. Nah, misalnya efisiensi cost, memang mahal Pak softwarenya, sistem informasinya, tapi Bapak bisa saving, ya misalnya biaya operasional perusahaan sekian, berapa ratus juta misalnya, pasti mau itu. Tapi jangan bohong, jangan cuma ngecap di mulut aja ya, emang harus ada buktinya. Karena nanti kita dituntut. Oke, lanjut. Nah seperti ini contoh. Ya, penuh requirement elicitation tadi sudah. Ya ini gambar-gambar yang harus requirement kebutuhan ya. Ini nanti kalau di tugas akhir KKP ini pasti ada ya. Ini pasti ada. Oke, finish. Lalang mundur terus. Oke. Ya, 23 orang. Saya rekam juga. Sekalian untuk tugas kelompok ya. Tugas kelompok ya, karena ini udah pertemuan beberapa nih, ya saya undur-undur terus nanti tugas apa nih tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya sederhana aja. Cobalah Anda buat sebuah software ya. Sebuah software sederhana. Oke. Untuk tugas kelompok ya. Yang nanti dikumpulkan sebelum UAS itu adalah membuat software sederhana.
Ya, saya bilang sederhana ya, jadi nggak perlu yang rumit-rumit, nggak perlu yang apa, yang bikin pusing kepala. Ya. Yang penting yang ada di rekayasa perangkat lunak itu bisa masuk, terutama tahap-tahapannya. Tahap-tahapannya ya, yang seperti yang saya baru terangkan di software kebutuhan itu ada. Nah, misalnya nggak usah jauh-jauh, misalnya untuk software persediaan barang toko material misalnya, ya, atau software persediaan barang toko kelontong, bisa kan? Saat itu misalnya bengkel motor kecil-kecilan, spare part. Ya, jangan bengkel motor Honda, wah pusing. Ya terlalu banyak barangnya. Ya, atau misalnya ya jangan yang besar-besar ya, maksud saya ya. Saya bukan promosi Honda ya. Kira promosi Honda nih, saya ngomong Honda nih. Oke, ada yang ingin ditanyakan terutama tentang tugas ya, tugas kelompok. Ya, cukup banyak juga hari ini yang hadir ya, walaupun agak telat-telat ya. Ya, nanti saya ini untung saya recording ya, untung saya nggak lupa, jadi nanti bisa dilihat nanti di YouTube seperti biasa. Ya, tolong bantu subscribe juga ya, tapi nggak wajib harus subscribe ya. Tapi subscribe itu juga gratis kan ya. Jadi karena saya buat konten YouTube sekarang, walaupun konten kecil-kecilan ya, kalau saya lihat video orang, saya subscribe. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Kalau Anda ingin tanyakan, ya langsung aja di sini ya, nggak usah. Kalau via WA saya repot ngetik-ngetiknya. Dia minta kirim link lagi. Nah ini untuk link saya nggak tahu, agak bingung juga. Biasanya bisa pakai link itu saya copy paste langsung. Ini kok nggak bisa, makanya saya tampilkan aja tadi apa meeting ID-nya ya sama passwordnya. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan, kalau yang bertanya bisa diaktifkan speakernya. Pada foto semua ya. Ya nggak apa-apa. Saya juga sebenarnya mungkin ini foto juga ya, tapi karena nanti di-share di YouTube nggak enak juga kalau pakai foto doang. Tugas akhirnya sudah paham semua, sudah mengerti. Ada yang ditanyakan ya. Jadi buatlah software sederhana ya. Jadi misalnya ya ada IRD-nya atau ada objek diagramnya, ya di rekayasa kebutuhan tadi, kemudian coding. Oke. Nah, tugasnya itu dalam bentuk soft copy ya. Soft copy, untuk soft copy, jadi ada print out-nya dulu. Enggak print out ya, maaf. Jadi untuk ketikannya misalnya bisa di Word, kemudian ada masukan juga codingnya ya, kemudian listing coding, maksud saya listing coding dan programnya yang nanti bisa kirim ke email saya. Oke, bisa kirim ke email saya. Nah, nanti emailnya saya ketik di WA saja ya, biar semuanya tahu. Jadi kirim ke email situ, ke email saya saja. Pak, mau Ya, nanya. oke, silakan. Ini kan softwarenya bentuknya aplikasi web atau mobile? Bebas. Bebas. Jadi software yang sederhana saja. Ya kayak tadi Jadi kalau saya. web nggak apa-apa? Boleh. Kalau web nggak apa-apa, Pak? Boleh. Oke. Bebas ya. Bebas Iya. yang sederhana saja. Jadi jangan yang rumit-rumit.
Jangan yang rumit-rumit. Jadi ini bukan tugas akhir ya, bukan tugas akhir, bukan KKP. Jadi ini untuk latihan Anda membuat software. Ya, karena waktunya juga nggak lama ya. Jadi yang sederhana aja. Ya kayak contoh tadi saya misalnya, maaf, misalnya toko sepeda, servis sepeda, itu coba aja Anda buat software persediaan barangnya, misalnya contohnya, persediaan barangnya apa aja, ya, pemasukan pengeluaran dari servis sepeda itu. Nah, nanti juga mikir tuh, apa ini pakai komputer ya, pakai itu. Nah, tapi kalau misalnya gratis kan dia pasti mau. Jadi saya ngasih contoh aja, Anda coba ketemu kliennya, klien, dan Anda bilang ini gratis. Ya, jadi mau buat software apa toko sayur, coba aja toko sayuran ya. Pokoknya yang itemnya banyak kan sayur macam-macam tuh, ada ketimun, ada. Jadi silakan Anda berkreasi bebas. Jadi jangan tok harus persediaan barang, harus web ini. Enggak usah. Pokoknya semuanya. Yang apa yang Anda mau. Nah, bilangnya gratis ke dia. Pasti mau lah. Nah, yang bayar paling komputernya doang ya, beli komputer ini komputer ya duit dia lah. Toko kelontongnya misalnya, tas softwarenya taruh situ. Udah jalanin loh. Gitu. Itu contoh. Ada pertanyaan lain? Untuk hari ini ada tugas nggak, Pak? Hari ini nggak ada tugas deh. Nggak ada tugas, jadi saya kasih materi aja tadi. Materi doang. Materi aja ya. Mungkin sama Oke, baik, Pak. video, Terima kasih. tapi nggak ada tugas. Nah, jadi Anda bisa mulai bikin dari sekarang, idenya apa gitu kan kelompok Anda. Apa? Jadi yang sederhana tapi belum pernah ada misalnya. Itu bisa lagu jual itu. Ya. Sederhana tapi belum pernah ada. Tuh. Oke. Pak, per kelompok berapa orang, Pak? 4 orang. Maksimal 4 orang ya. Bukan minimal. Ya, maksimal 4 orang. Baik, Pak. Ya, oke. Oke ya. Saya rasa cukup kalau gitu. Ada pertanyaan lagi, udah 30 menit kayaknya. Ada ya? Oke, nanti saya isi di e-learning-nya. Materi tadi saya masukkan sama video. Absensi udah, tidak ada tugas. Tugasnya mungkin lihat YouTube ya. Kita temannya yang belum bisa ini lihat YouTube dan kalau bisa di-subscribe. Oke. Karena saya juga lagi neliti nih YouTube nih benar apa enggak nih. Katanya dia kalau sampai berapa viewer gitu kan kasih duit katanya. Kasih uang kan ada ininya. Nah, ini saya sebenarnya penelitian juga gitu. Benar apa enggak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri saja ya. Sudah cukup? Ada lagi? Tidak ada? Jangan-jangan pada tidur ini. Nggak ada, Pak. Udah nggak ada, Pak. Udah cukup. Oke. Tidak ada, Pak. Iya. Cukup, Pak. Cukup. Biasanya ada satu mahasiswi ya, ini nggak hadir ya. Ada ya. Ya, oke. Oke, kalau begitu. Lah. Kenapa nih? Oke, kalau begitu saya akhiri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Cabut. Bersama. Waalaikumsalam.